Terima kasih, selamat malam. Lagi-lagi sebuah cuitan di media sosial menggemparkan publik. Kali ini menyinggung proses penyelenggaraan pemilu. 3 orang telah ditangkap karena menyebarkan kabar bohong itu. Benarkah hanya sekedar strategi politik atau justru ada konspirasi di lain sisi? Dan akankah informasi bohong itu merontokkan legitimasi dari pemilu sendiri? Inilah opsi pada malam hari ini, huru hara surat suara. Dan pemirsa, telah hadir di studio Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Pak Syarif, selamat malam. Kemudian politisi PDIP Adian Apitupulu. Bang Adian, selamat malam. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pramono Ubay Tantowi, Mas Pram, selamat malam. Dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Pak Dedi, selamat malam. Selamat malam. Oke, langsung kita akan berikan pertanyaan pertama tentu ke Demokrat. Nah, kenapa kaget gitu Pak Syarif? Pak Syarif, kenapa? Ya karena di sini kan ada KPU yang mungkin lebih. Oh ya, kita tanya dulu lah yang berkicau itu kan ini wasekjen Anda. Itu sebenarnya Demokrat, Anda sebagai sekjen gitu, sebelum di-tweet Andi Arief men-tweet itu tuh menerima laporan, memberikan laporan dari Anda atau itu pribadinya Andi Arief? Jadi begini, ini mungkin heboh karena tweet itu ada kaitannya dikaitkan dengan pemilihan umum, ya kan? Nah, sebenarnya pemilihan umum itu kan merupakan wujud daripada sistem ketatanegaraan yang demokratis dan integritas. Dan untuk itu pemilihan umum juga harus wajib menyalurkan suara aspirasi rakyat secara bebas, umum, jujur dan adil tentunya. Nah, untuk itu dibentuklah beberapa badan, termasuk di dalamnya adalah KPU di situ, Bawaslu, kemudian dari pihak kepolisian, dan tentunya dalam hal ini peserta pemilu, partai-partai politik itu wajib mensukseskan pemilu ini. Nah, ini tweetnya Andi Arief termasuk di dalamnya halnya supaya betul-betul memiliki sistem yang demokratis dan memiliki integritas dan jujur dan sebagainya, maka kita harus menjaga agar bebas dari segala macam yang disebutkan adalah berita bohong. Berita bohong yang dikenal sekarang itu namanya istilahnya hoax. Menurut Anda tweet Andi Arief itu hoax atau kemudian, tidak, Pak Syarif? Nah, kalau kita menyelidiki, menyimak daripada tweet itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah di situ. Karena itu hanya ingin memberikan informasi kepada yang berpihak, yang dalam hal ini yang berkompeten, bahwa di sana kabarnya ya di situ dikatakan tolong dicek kabarnya ada bla 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 bla, supaya tidak menimbulkan fitnah mohon dicek. Anda tahu nggak soal itu? Oh ya, tentunya. Anda menghubungi Anda dulu sebelum dia men-tweet atau perlu, tweet keluar duluan? Itu kan sesuatu hal yang biasa. Dan menurut saya itu adalah penyampaian informasi. Hal yang biasa jadi heboh semua loh Pak. Ya, justru itulah. Hal yang biasa ini bikin 3 orang jadi tersangka loh Pak. Enggak, justru itulah. Justru mungkin karena informasi yang disampaikan oleh Andi Arief itu, maka pihak berwajib melakukan suatu tindakan yang betul-betul secara cepat untuk mengatasi persoalan itu. Karena itu ditengarai itu adalah merupakan isu yang besar. Kan hoax, bohong sudah dicek oleh KPU. Terlepas dari dia itu kan hanya memberikan informasi, tolong dicek kebenarannya. Jadi menurut kami malah kami harus berterima kasih kepada Andi Arief bahwa dia sudah dengan responsif memberikan suatu masukan kepada pihak yang berwajib. Langsung ke sosmed, ke Twitter, nggak lapor Bawaslu, ada mungkin KPU yang lain? Itu secara langsung juga kepada Bawaslu dan KPU. Tolong dicek kebenarannya. Jadi menurut kami tidak ada sesuatu yang salah di situ. Oke, ditahan dulu. Menurut Anda itu tidak ada yang salah? Jadi tidak ada punishment yang diberikan kepada Andi Arief atas kehebohan yang terjadi? Justru penghargaan yang harus diberikan justru kepada reward yang diberikan oleh Demokrat kepada Andi Arief. Oke, KPU silakan. Anda tahunya KPU kapan? Dari Andi Arief kah atau karena kayak terjadi viral di medsos? Kalau secara saya pribadi memang malam itu kan kita sedang merekap laporan dana kampanye ya. Malam itu kan kita memang deadline-nya laporan dana kampanye dari semua peserta pemilu. Kita kan merekap sampai jam 6 petang, lalu kemudian jam 8 kami menyampaikan kepada publik bahwa semua partai politik dan
kedua pasangan capres-cawapres sudah melaporkan dana kampanyenya. Nah, setelah itu kemudian ada seorang wartawan yang menunjukkan ke saya, karena memang doorstop gitu, Pak minta komentarnya dong gitu. Lalu dia menunjukkan sebuah berita yang di situ mengutip memang saudara Andi Arief memang gitu ya. Nah lalu kemudian saya bilang, loh karena saya belum tahu apa yang terjadi begitu, loh nggak mungkin terjadi karena tanggal 4 besok itu kan tanggal 2 ya, batas akhir pelaporan dana kampanye itu. Karena tanggal 4 baru akan validasi dan approval atau persetujuan desain surat suara terakhir begitu. Jadi itu nggak mungkin, saya bilang begitu. Nah karena saya nggak menjawab secara elaboratif, lalu kemudian beberapa saat kemudian kami bersama komisioner-komisioner yang lain ternyata hampir pada saat yang bersamaan mendapatkan kiriman rekaman suara. Nah rekaman suara itulah yang kemudian kami dengar bersama-sama. Jadi KPU dapatnya semua dari media sosial atau klarifikasi wartawan, tidak langsung ada laporan pihak tertentu? Enggak. Awalnya dari seorang wartawan yang nanya ke saya, lalu kemudian ternyata yang lain-lain juga segera mendapatkan kiriman link berita, kemudian screenshot, kemudian juga rekaman suara itu begitu ya. Lalu kami kemudian berpikir ini sesuatu yang berbahaya kalau tidak segera ditangani. Gitu ya. Maka kami malam itu juga mengambil 2 langkah sekaligus. Pertama kami langsung koordinasi dengan Barreskrim Mabes Polri karena memang kita komunikasinya selama ini intensif, hotline gitu ya. Lalu kemudian kedua kami juga untuk membuktikan bahwa ini adalah hoax, maka kami harus turun ke lapangan langsung, gitu ya. Maka kami malam itu juga bergerak ke Tanjung Priok, ke Bea Cukai. Di sana kami juga koordinasi dengan Polres Pelabuhan, kemudian juga dengan Marinir TNI AL. Karena Bea Cukai karena mereka yang punya kewenangan untuk memeriksa kontainer isinya, asalnya, volumenya dan seterusnya. Jadi apa yang ditemukan KPU? Mereka yang punya kewenangan untuk memeriksa manifestnya, gitu ya. Nah dari sana kemudian kami mendapatkan informasi bahwa nggak ada Pak kiriman berupa 7 kontainer yang isinya ini, nggak ada, apalagi dari Cina, nggak ada. Andi Arief dapat informasi itu dari siapa? Sebentar Mbak, silakan. Lalu kemudian yang kedua, di situ juga ada dari perwakilan dari Marinir TNI AL, karena di media sosial yang berkembang kan katanya yang menangkap adalah TNI AL yang kemudian dilaporkan ke KPU kan begitu ya. Lalu dari TNI AL ini seorang perwira menengah gitu ya, Letkol TNI AL menyebutkan bahwa tidak ada satupun anggota saya yang menemukan atau mendapatkan 7 kontainer itu. Jadi klarifikasinya langsung dari pihak yang berada di lapangan. Terus juga dari Polres Pelabuhan. Mereka menyatakan tidak mendapatkan informasi apapun tentang itu. Jadi malam itu kami juga langsung menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah informasi yang tidak terbukti sama sekali. Tapi kan sudah viral, sudah menjadi kehebohan. Anda sempat mengatakan bahwa tweet ini seakan sudah didesain seperti itu. Ya. Kenapa Anda mengatakan bahwa ini seakan-akan sudah terencana, didesain terlebih dahulu? Iya, karena kami melihat memang ada beberapa seleb tweet lah ya, kira-kira ada seleb tweet. Jadi sebenarnya bukan hanya Andi Arief seorang gitu, tapi ada juga beberapa orang yang lain yang punya follower agak banyak, tapi juga mencuit hal yang sama begitu ya. Tapi dengan nada yang mempertanyakan gitu ya, bertanya, ada tanda tanyanya di belakang misalnya begitu. Jadi kami merasa bahwa ini informasi yang penting yang memang harus disampaikan, tetapi harusnya langsung dikonfirmasi ke KPU atau Bawaslu, bukan melalui media sosial. Anda setuju yang disampaikan tadi Pak Syarif bahwa ini kan juga bagian dari upaya membantu dan lain-lain? Bukan strategi kampanye ya Pak? Bukan ya Pak Syarif ya? Anda setuju? Sebenarnya kalau mau cara yang lebih baik, sebenarnya konfirmasinya langsung ke KPU atau Bawaslu. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk 2 narasumber ini. Saya akan ke Pak Dedi sebelum saya minta tanggapan dari Bang Adian. Pak Dedi, per hari ini total sudah ada 3 tersangka berinisial HY, LS, dan J terakhir hari ini. 3 orang ini perannya adalah penerima konten. Mereka ini kategorinya buzzer atau seperti apa? Yang 3 ini kategorinya dia sebagai penerus atau forwarder. Jadi memang di dalam penyebaran berita hoax itu ada 3 komponen utama. Komponen yang paling tinggi ini adalah kreator. Kreator ini memiliki ide, memiliki gagasan, juga bisa dikatakan sebagai aktor intelektual yang mendesain berita tersebut.
Dari berita tersebut diserahkan ke komponen yang kedua. Komponen yang kedua ini namanya bruiser. Dia yang langsung mengemas dan pertama kali langsung memviralkan. Baik secara konvensional, melalui akunnya dia maupun by mesin. Baru yang ketiga ini yang 3 orang ini yang kita amankan. Baik yang di Bogor, kemudian yang di Balikpapan, dan terakhir di Brebes. Adalah sebagai penerus saja, Mbak. Dia mendapat konten itu masyarakat, tanpa mengecek dulu, mengklarifikasi dulu. Konten itu isinya benar atau tidak. Langsung dia viralkan melalui akun Facebooknya dia. Dan sebarkan juga melalui WA Group yang ada di kelompok orang tersebut. Nah ini Andi Arief ini termasuk kategori yang mana Pak? Penerus, buzzer, atau kreator? Tim masih mendalami. Ya. Jadi untuk bisa menjerat 2 aktor utama ini, tim dari Barreskrim mengkaji dari berbagai perspektif, khususnya alat bukti yang sudah ada. Dan tim juga sebenarnya sudah berhasil mengidentifikasi. Namun kita tidak terburu-buru. Kita akan menguatkan kembali alat bukti. Ketika alat bukti itu nanti sudah kuat, baik nanti di situ ada saksi ahli ITE yang akan betul-betul melakukan suatu kajian terhadap alur dan jaring rekam jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku. Kemudian di situ ada saksi ahli hukum pidana. Dan di situ juga ada saksi ahli bahasa yang akan betul-betul mengkaji juga, mengasesmen juga bahasa-bahasa yang ditweetkan itu bahasa-bahasa yang boleh dikatakan melanggar hukum atau tidak. Nah, itu nanti dari kajian yang komprehensif itu, baru nanti tim akan memutuskan siapa pelaku-pelaku yang bertanggung jawab sebagai bruiser dan sebagai kreator. Oke, jika tweet sudah dihapus, apakah kemudian itu mempersulit langkah pihak kepolisian untuk mencari siapa kreator dan niat buruk dari hoax yang beredar ini? Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Oke, baik kita lanjutkan sebelum saya ke Bang Adian, Pak Dedi. Lalu kan ini tweetnya ternyata dihapus, anggaplah oleh Andi Arief juga dihapus seperti itu. Apakah itu akan mempersulit langkah dari pihak kepolisian? Tidak, Mbak. Dengan teknologi yang sekarang kita miliki, tentunya Polri dalam ini juga bekerjasama dengan Kemeninfo. Jadi segala sesuatu yang sudah terlanjur didistribusikan, kemudian ditransmisikan, diviralkan melalui akun media sosial, baik itu berupa narasi, kemudian foto, video, maupun voice sekalipun, ketika sudah viral, dihapus sama pemilik akun, itu dengan teknologi yang kita miliki akan kita angkat kembali. Karena itu boleh dikatakan sebagai jejak digital yang sulit untuk dihapus ketika sudah viral. Dan itu merupakan suatu alat bukti yang akan kita gunakan dalam proses pembuktian terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi. Pak Dedi, setelah itu kan Andi Arief juga men-tweet bahwa kemudian rumahnya digeruduk oleh polisi. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Apa kemudian sampai membawa-bawa ini bukan negara komunis dan lain-lain gitu? Memohon kepada Kapolri sampai sejauh itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi sebenarnya setelah saya langsung melakukan klarifikasi dan konfirmasi ke Polda Lampung. Polda Lampung memberikan penjelasan juga, baik kepada media maupun saya juga sudah memberikan penjelasan. Di sana itu yang boleh dikatakan rumah, itu ada 3. Rumah yang pertama yang didiami oleh orang tuanya beliau. Orang tua beliau sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada anggota polisi yang mendatangi kediaman beliau. Kemudian yang rumah yang kedua itu saudaranya beliau. Juga sudah mengklarifikasi tidak ada anggota polisi yang ke situ. Kemudian yang ketiga ini mungkin yang dimaksud yang mana? Kita juga kan masih mendalami. Ketika rame, anggota polisi melakukan kegiatan patroli sambang di sana. Anggota Polres. Mengecek rumahnya Pak Yurisal. Yang informasinya dulu bekas rumahnya Pak Andi. Setelah dicek ternyata tahun 2014 yang lalu sudah dijual. Artinya bahwa rumah tersebut sekarang ini kepemilikannya bukan kepemilikannya Pak Andi, tapi kepemilikannya Pak Yurisal itu yang menempati dan mendiami rumah tersebut. Jadi Anda juga tidak tahu rumah mana yang dimaksud oleh Andi Arief yang digeruduk itu? Setelah kita lakukan klarifikasi, pengecekan semuanya tidak ada. Apabila memang betul ada anggota polisi yang mendatangi kediaman, tentunya hak warga negara bisa menanyakan mana surat perintahnya, Anda dari mana, maksud tujuan Anda apa. Ya, polisi pasti akan bertindak secara profesional. Kita tidak akan gegabah dalam menyikapi
setiap hal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Deddy. Bang Adian, sekarang saya ke Anda. Bang Adian, bagaimana Anda melihat ini juga sempat terlibat saling adu argumentasi antara Andi Arief sama Hasto dari PDIP. Anda melihat ini tuh seperti apa sih? Melihat isu ternyata hoax, ada 7 kontainer yang sudah dicoblos, yang seakan-akan menguntungkan dari pasangan tertentu, pasangan calon nomor urut 1. Kalau kemudian yang bertanya di Twitter itu orang yang memang awam, tidak punya akses untuk bertanya, mungkin beda nilainya ya. Tapi ini kan Wasekjen Partai Demokrat. Kalau saya dalam posisi itu, sebagai partai kita punya orang di Komisi 3. Kita punya orang di Komisi 2 untuk bisa cross check dan punya akses langsung ke Bawaslu, KPU dan sebagainya. Kalau mau minta penindakan untuk pengecekan peristiwa, situasi dan sebagainya, kita butuh cepat, kita bisa komunikasikan dengan teman-teman di Komisi 3 yang punya akses dengan kepolisian dan sebagainya. Nah ini kan tidak dilakukan. Padahal sebagai orang partai, Wasekjen dia punya akses yang sangat kuat untuk mampu mengkonfirmasi itu dengan 2 komisi tadi terkait kertas suaranya dan terkait penyelundupannya misalnya. Kenapa itu tidak dilakukan? Itu kan menjadi menarik toh. Kalau kemudian itu pertanyaan itu dilakukan oleh seorang petani atau seorang buruh di ujung tempat yang nun jauh dari sana, tidak punya akses politik ke Komisi 2 dan Komisi 3, mungkin akan beda kita menilainya. Anda melihat motifnya apa nih? Saya belum tertarik berbicara motifnya ya. Oke. Kenapa? Yang saya pikir, loh kok bisa begitu ya? Itu loh. Harusnya kan nggak begitu. Apalagi yang dibilang Pak Syarif tadi, mau memberikan penghargaan gitu loh. Ya? Itu lebih luar biasa lagi. Bagaimana kemudian, ini pernyataan partai Pak ya, bahwa partai akan memberikan penghargaan pada Andi Arief terkait dengan itu. Saya luruskan boleh ya. Jadi justru saya katakan justru kita harus berikan penghargaan karena informasi itu ya tolong dinyimak, informasi itu ternyata langsung direspon oleh pihak KPU. Oh penghargaan buat KPU. Makanya tolong disimak, saya mengatakan seharusnya tweet itu ya itu harus diberi penghargaan karena itu ternyata itu bermanfaat bagi KPU untuk segera bertindak. Tindakannya Pak, jelas. Maaf, saya potong. Enggak logis menurut saya pernyataan itu. Tugas KPU untuk bertindak berdasarkan informasi itu tidak ada relevansinya dengan penghargaan terhadap mereka yang membuat informasi itu. Nah, makanya saya katakan. Itu, enggak, maksudnya jangan digabung-gabungkan. Tolong Tapi disimak. kalau kemudian Bapak berbicara mau memberikan penghargaan terkait dengan informasi itu, penghargaan itu pada siapa? Ya, tentu saya makanya tolong saya disimak. Pertanyaan saya sederhana. Penghargaan yang diberikan pada siapa? Tolong saya disimak pernyataan saya bahwa tweetnya itu seharusnya kita harus hargai, berikan penghargaan karena enggak begini, ya, tadinya saya berpikir, maaf Pak, ya. saya tadinya berpikir ini cuma perilaku orang. Tapi kalau diberikan penghargaan, jadi beda nilainya. Itu loh. Kalau kemudian itu dilakukan oleh orangnya, kita lihat memang orangnya. Tapi ketika Bapak mengatakan akan memberikan penghargaan, apa iya kita bisa tafsirkan nantinya ini sebagai sikap partainya? Itu hati-hati loh. Makanya menurut saya baiknya jangan dilanjutkan penjelasan tadi, bisa blunder. Orang bilang begini Pak, maaf, kebohongan pertama akan kita tutupi dengan kebohongan kedua. Kebohongan kedua akan kita tutupi dengan kebohongan ketiga. Dan seterusnya, dan kita tidak akan pernah berhenti menjadi pembohong. Yang bohong siapa nih di sini? Yang bohong siapa? Yang bohong di sini siapa? Informasi itu jelas tidak benar dong. Sudah terbukti. Menurut saya sederhana, salah minta maaf, ngomong kita perbaiki. Nggak perlu berputar-putar. Siapa yang harus minta maaf? Andi Arief harus minta maaf menurut Anda? Kalau misalnya kemudian itu tidak disampaikan oleh Andi Arief sebagai Wasekjen Partai Demokrat, tapi Andi Arief sebagai pribadi, ya ngomong saja. Saya mendapatkan informasi yang salah, untuk itu saya coba klarifikasi, bla bla bla. Itu niat yang gentleman, nggak perlu diputar-putar seperti ini gitu loh. Kenapa? Nanti jadi blunder nggak karuan. Biarkan saja kemudian rakyat melihatnya itu sebagai kesalahan perorangan. Tapi ketika Bapak tadi sampaikan mau memberikan penghargaan, nilainya bisa berbeda. Apa yang berbeda bahwa kemudian campur tangan dari Partai Demokrat Bukan sendiri, dong, bagian dari sistemasi tertentu? Kalau kemudian itu Partai Demokrat memberikan penghargaan terhadap kebohongan yang disampaikan, jangan-jangan
Ya, jangan-jangan ini memang langkah partai. Apakah ini langkah partai, Pak Syarif? Kalau itu akan sangat politis. Kita dengar dulu penjelasan. Saya Apakah ini bisa ternyata langkah partai? mengklarifikasi. Yang saya jelaskan itu adalah bahwa informasi ini kan sebelum dicek itu kan tidak ada yang tahu bahwa ini apakah hoax atau tidak. Andi Arief itu kan hanya mengatakan tolong dicek. Ya kan? Mengatakan kepada di Twitter nih ya. Di Twitter. Jadi orang Demokrat tidak ada satupun yang tahu bahwa Andi Arief akan tolong dicek, ya. memiliki Tolong informasi dicek, itu. Ya, tolong dicek dan karena ini supaya tidak menimbulkan fitnah, tolong dicek kebenarannya. Nah, atas dasar tweetnya itu kan menyebar, sampailah ke KPU, ya kan? Nah, ke KPU langsung merespon. Jadi sebenarnya apa yang ditweet itu ya sebenarnya seharusnya menurut saya ya seharusnya kita hargai karena itu berguna untuk informasi bagi KPU. Kalau kita balik ya kan? begini Pak, kalau kita balik misalnya begini. Jadi saya dapat informasi ya. ada sesuatu yang buruk terjadi di rumah Bapak. Lalu saya sebarkan ke sosial media. Itu bagaimana? Kita jangan beralih. Jangan sampai ke ranah pribadi ya, Kita jangan ini bukan ranah pribadi. jangan beralih Saya kepada cuma mengkonfirmasikan kalau kemudian digunakan dalam bahasa bertanya, tolong cek ujungnya. Bagaimana? Tidak bisa. Bagaimanapun juga sederhananya begini. Tanggal 2 itu kertas suara belum dikonfirmasi foto-foto yang akan masuk digunakan. Betul? Itu baru di-approval tanggal 4. Nah, tanggal 2 Twitter itu beredar, gampang saja. Itu loh. Bahwa ini memang nggak benar. Lalu kalau memang ada kertas suara 70 juta itu, pakai foto siapa? Orang belum di-approval kok fotonya. Kan sangat sederhana. Nah, saya cuma menjadi contoh, kalau saya lemparkan itu di sosial media dengan kalimat pertanyaan terakhirnya, dan itu merugikan Bapak, bagaimana? sesuatu hal yang berbeda mungkin. Bukan ya. berbeda. Ini bukan merugikan orang, ini merugikan bangsa. Ada orang yang terkorbankan kemudian cuma ikut menyebarkan, mungkin itu orang awam yang kemudian sekarang jadi tersangka. Dan mungkin harus menghabiskan sekian lama umurnya dalam penjara. Kita tidak bisa anggap ini main-main, Pak. Oke, Pak Syarif silakan ditanggapi. Pak Syarif silakan. Apa kemudian Demokrat melihat dari kehebohan ini justru malah merugikan pihak Demokrat sendiri atas sikap yang diambil yang saya hanya dari Andi Arief? Yang hanya sikapi bahwa berkat tweetnya Andi Arief itu nyampe ke pihak KPU. Dan ternyata pihak KPU berdasarkan tweet itu bereaksi cepat. Jadi ada manfaatnya. Kita berandai seandainya tidak ada, mungkin keesokan harinya akan semakin parah keadaannya. Apanya yang parah? Ya kan? Apanya yang Walaupun parah? belum terklarifikasi ya informasi itu. Nah, setelah belum terklarifikasi dan setelah KPU mengklarifikasi baru ketahuan bahwa itu adalah hoax. Ya kan? Dan KPU sendiri justru gimana? itulah maksud dan tujuan daripada Andi Arief memberikan tweet itu, minta tolong supaya diklarifikasi. Apa yang salah dalam hal ini? Loh, Ya, ini menurut persepsi kami ya. Pak, begini mohon Pak, maaf. itu yang saya bilang tadi, argumentasi itu hanya berlaku untuk orang yang sangat awam, tidak punya akses politik. Jadi Tidak punya akses informasi, tidak mampu melakukan cross check langsung. Setiap orang- Ini wasekjen Partai Demokrat. Dia bisa mengakses Komisi 2 untuk bisa mengkonfirmasi langsung pada KPU. Dia bisa mengakses kepada Komisi 3 untuk mengambil tindakan ketika terjadi penyelundupan dan sebagainya. Itu bisa dilakukan, ada standar itu. Saya tidak tahu ya, tapi di kita terbiasa untuk melakukan check and cross check terhadap seluruh informasi. Saya tidak tahu kalau di Partai Demokrat. Apakah itu bisa dibiarkan seperti itu? Bukan. Kalau kita bisa ditegur habis tuh. Kenapa kamu tidak cek itu? Kenapa kamu tidak Saya tanya nanti itu? minta tanggapan Pak Syarif usai jeda biar tidak terpotong. Dan juga saya minta tanggapan KPU. Apakah kemudian KPU merasa terbantu atau ini sebenarnya nambahin kerjaan dari KPU sendiri, Pak? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Oke, kita berpindah dari perdebatan ya Bang Adian sama Pak Syarif ke KPU dulu. Anda setuju bahwa ternyata ini merasa terbantu nggak sih KPU atau sebenarnya jadi bikin heboh yang nggak perlu dan nambahin kerjaan nih? Saya kira tweet saudara Andi Arief itu hanya bagian kecil dari informasi-informasi yang malam itu memang berseliweran begitu ya. Ada banyak tweet dari beberapa figur publik begitu ya, juga sudah menjadi berita online begitu. Nah, kami tentu harus bersegera untuk memastikan bahwa informasi ini bohong. Karena begitu makin meluas, maka dampaknya itu yang berbahaya, gitu ya.
dampak yang paling berbahaya sebenarnya, meskipun sudah kita pastikan bahwa informasi ini hoax, sampai sekarang masih banyak orang yang percaya, Mbak. Berkali-kali nanya di medsos ke kita, coba dong tolong dibuka apa isi kontainernya misalnya. Nggak masuk akal di saya, kontainernya saja nggak ada, gimana mau ngecek isinya gitu. Gimana ceritanya ini? Tapi ada orang yang percaya begitu. Ini dampak yang tidak dibayangkan oleh para politisi-politisi gitu ya, yang ketika menyampaikan informasi kepada publik itu tidak ditimbang dulu konsekuensinya dari informasi yang beredar. Nah, karena itu bagi saya sebenarnya sebagai para figur publik, kita dan teman-teman para politisi sebenarnya punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang betul-betul sudah terverifikasi akurasinya dan tidak ikut menyebarkan informasi yang masih asal-asalan begitu. Itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai figur publik. Tapi ini hoaxnya akan banyak nih. Besok-besok ada yang mengatakan hari ini 7 kontainer, besok 8 kontainer. KPU apa kemudian mau berbondong-bondong lagi? Tentu kan harus, Anda melihat ada dugaan nggak sih kalau hoax ini juga digunakan untuk mendiskreditkan penyelenggara pemilu? Arahnya ke sana ada berbagai modus yang dialamatkan ke KPU sebenarnya. Ini bagian yang sangat kami sadari bahwa KPU pada akhirnya akan menjadi salah satu sasaran tembak di antara kepentingan-kepentingan politik yang sedang bertarung. Kami sangat menyadari itu. Dari sejak isu DPT siluman 31 juta, lalu kemudian kegandaan DPT 25 juta, lalu pemilih gila yang 14 juta, lalu soal kotak suara karton, lalu yang terakhir soal kontainer 70 juta surat suara. Semua hashtag itu juga hari ini ada bagian KPU, dari wasit rasa tim ses katanya. Yaitu semua bagian dari mereka ingin pada akhirnya KPU yang harus menjadi salah satu sasaran tembak untuk didelegitimasi dan menurut saya secara pribadi ini bagian dari untuk mengacaukan persiapan pemilu kita. Tapi sikap KPU menyikapi kasus kontainer 7 kontainer itu berbeda dengan isu-isu yang lainnya. Kalau isu-isu yang lain soal DPT, soal karton kotak suara karton, soal pemilih gila ini kan memang hanya perlu dijelaskan saja. Faktanya ada, tetapi kemudian dibahasakan lain sehingga seolah-olah ini menjadi isu begitu ya. Padahal ini hanya perlu dijelaskan. Kenapa 31 juta itu? Kenapa yang 7 kontainer ini berbeda dan harus segera diklarifikasi? Karena faktanya nggak ada. Tapi kemudian di-create seolah-olah ada yang dampaknya ternyata jauh lebih berbahaya dari yang isu-isu yang sebelumnya. Tadi itu. Karena yang isu-isu sebelumnya kan memang ada faktanya. 31 juta itu misalnya angkanya muncul dari Kementerian Dalam Negeri yang kemudian setelah kita verifikasi ternyata yang valid hanya sekian. Kemudian pemilih gila 14 juta ternyata yang valid hanya kurang dari 50 ribu misalnya. Jadi itu hanya perlu penjelasan yang dengan penjelasan yang clear itu bisa diterima oleh publik. Tetapi yang ini itu betul-betul mempengaruhi pola berpikir orang bahwa KPU ini akan curang. Anda bayangkan Mbak, 70 juta itu dibandingkan dengan jumlah DPT kita, itu kira-kira total 36%, Mbak. 36% itu sangat mempengaruhi hasil pemilu, Mbak. Itu yang sangat berbahaya, yang tidak dibayangkan oleh para elit politik kita. Oke, baik. Pak Deddy, kalau tadi saya tanyakan lebih jauh kalau dihapus seperti apa, bisa dikejar. Tapi Anda lihat nggak sih kalau ada pola-pola yang berbeda bahwa hoax yang diciptakan mungkin jatuhnya bentuknya seakan-akan bertanya. Tapi sudah tendensius seperti itu atau bentuknya minta klarifikasi, minta dijawab lebih jauh atau bahkan sampai ada yang mengatakan lewat firasat gitu. Anda lihat nggak pola-pola hoax yang terjadi di masa pemilu ini seperti apa perkembangannya dan apakah itu aman, bebas dari jeratan hukum atau seperti apa? Mereka juga tentu kreator ini kan juga bukan orang bodoh gitu. Ya. Jadi perlu saya jelaskan juga, Pak. Di tahun 2018 bahwa Polri ini sudah menangani 1.900 kasus tentang hoax. Yang tentunya mungkin masyarakat saat ini juga masih sangat teringat kasus-kasus hoax yang boleh dikatakan menjadi viral di tahun 2018. Di bulan Agustus saja kita menangkap kurang lebih sekitar 12 tersangka yang menyebarkan berita hoax terkait menyangkut masalah kerusuhan yang terjadi di kantor Mahkamah Agung. Ya. Polanya yang penyebar ini, dia mengcopy video yang lama tahun 2014
di tahun 2016. Kemudian diviralkan lagi, ditambah dengan narasi-narasi yang seolah-olah itu merupakan suatu kejadian pada bulan September. Ini saya sampaikan dulu, Pak. Kemudian kita juga mengungkap di bulan September itu kasus penyebaran hoax terkait menyangkut masalah bencana alam. Baik yang terjadi di NTB maupun yang terjadi di Sulawesi Tengah. Sama, video-video, foto-foto dibuat suatu narasi. Seolah-olah itu merupakan suatu kejadian yang sebenarnya. Tapi itu merupakan suatu kejadian yang bukan di lokasi tersebut. Oke. Kejadian tsunami yang ada di Aceh pada saat tahun 2005 kemarin. 2004 itu. Untuk yang pemilu ini gimana, Pak? Nah, untuk yang pemilu ini kita agak sedikit berbeda dengan konsep atau modus yang ada di 2018. Ini dia dimain di diksi, pemilihan diksi dalam sebuah narasi. Oleh karenanya nanti ahli bahasa yang akan melakukan analisa dalam satu kalimat kata per kata. Dari kata per kata ini kalau misalnya nanti dari ahli bahasa membuat suatu kesimpulan atau sintesa, ada unsur kesengajaan. Mens rea-nya nanti akan diperiksa juga yang men-tweet itu. Ya, apakah ada unsur kesengajaan terhadap pemilihan diksi dalam sebuah narasi yang sengaja disebarkan atau ditransmisikan melalui media sosial. Dari 3 orang tersangka ini, HY, LS, dan J, ada kaitannya dengan Andi Arief? Ini masih kita dalami, Mbak. Oke. Ya, karena yang 3 ini kan hanya sebagai follower, dia hanya sebagai penerus. Kita sedang betul-betul melakukan suatu kajian komprehensif terhadap 2 komponen utama, yaitu siapa produsernya dan siapa kreatornya. Oke. Seperti Pak itu. Syarif, saya minta tanggapan Anda sejauh ini. Ada yang mengatakan juga bahwa sebenarnya ini bagian dari strategi politik di tahun politik yang juga dikaitkan bahwa ini bagian dari strategi kampanyenya Pak SBY. Nggak ada sama sekali. Saya tegaskan nggak ada sama sekali. Tidak ada, ini bukan bagian dari strategi dan ini betul-betul hanya sekedar bertanya. Nah sekali lagi tentunya bagaimana selanjutnya tentunya kami menyerahkan kepada pihak kepolisian bagaimana kesimpulannya silahkan ya. Sekalipun tadi saya mengatakan bahwa menurut kami itu hanya bertanya meminta supaya dicek. Tetapi kalau persepsi kalau kesimpulannya berbeda apapun tentunya silahkan. Yang lebih berkepoten kan lebih profesional kan pihak aparat dalam hal ini. Nah tentu kami akan menghargai semuanya itu dan tentunya saya pikir Andi Arief siap untuk menghadapi semuanya. Oke, Ya. baik. Ada pihak yang tentu diuntungkan dan dirugikan. Anda merasa pihak dari paslon nomor urut 1, Jokowi Maruf ini menjadi pihak yang dirugikan atas tersebarnya hoax ini, Bang Adian? Kalau berdasarkan seluruh lembaga survei, Jokowi pasti menang. Itu pertama. Nah lalu ada orang yang tidak mampu kemudian mendapatkan kemenangan. Kemudian dia menyiapkan narasi untuk menjustifikasi kekalahan. Gampang saja kok. Bahwa kalau kemudian nanti 17 April terjadi pemilu lalu kemudian Jokowi menang, nanti kan cerita. Itu hasil dari kertas suara yang dicoblosin itu. Anda lihat arahnya ke sana. Potensi arahnya Lemparan-lemparan hoax ini tuh tujuannya adalah ke sana. Persiapan kalah gitu? Loh memang sudah pasti kalah kok. Mereka sudah pasti, nah mereka tinggal bagaimana mendesain sebuah narasi. Kalau kalah karena ini loh, itu loh. Kan secara politik kita bisa melihat seperti itu. Makanya ini menjadi penting untuk dijelaskan seterbuka-terbukanya agar tafsir politiknya tidak terlalu luas. Itu loh. Nah ketika kemudian apa yang disampaikan Pak Syarif tadi begini, begitu penghargaan. Ini akan memancing polemik dan tafsir politik yang jauh lebih lebar. Menurut saya sederhana saja. Oke salah sampaikan, maaf. Kita perbaiki, gampang. Begitu diputar-putar, tafsirnya juga akan muter-muter. Dan semua akan pasang kuda-kuda yang lebih keras nanti di bawah. Nah itu tidak bagus. Maksud saya beginilah, pemilu kan tinggal 3 bulan lagi. Berkompetisilah kita dengan baik. Kita sudah dengar ada hoax Ratna Sarumpait. Kita dengar ada hoax 40 selang cuci darah. Ada lagi sekarang hoax tentang kertas suara. Berhentilah. Tidak akan ada kebanggaan apapun yang bisa kalian banggakan. Untuk sebentar. Tidak ada apapun kebanggaan yang bisa dibanggakan kalau kita menang di atas kebohongan. Tidak ada. Oke. Kita jeda. Kita lanjutkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di Opsi. Baik, kita lanjutkan. Bang Adian, tadi Anda mengatakan bersainglah secara sehat dan buat apa? Mendapatkan kemenangan di atas kebohongan. Anda merasa itu ditujukan untuk Anda? Demokrat? Saya sepakat itu ya.
ini kan alam demokrasi, pemilihan umum ini kan haknya rakyat. Dan apapun hasilnya, ya tentu kita harus hargai. Ya kalau Presiden Jokowi menang lagi, tentu kita harus hargai. Begitupun sebaliknya, kalau Prabowo menang, ya tentu juga harus kita hargai. Karena pada dasarnya kan ini untuk kepentingan rakyat semuanya. Ya, jadi sekali lagi, dan saya setuju kalau dikatakan tidak boleh kita menang di atas kebohongan. Saya setuju sekali. Ya. Dan untuk itulah kami juga sangat menentang akan terjadinya begitu banyak hoax. Dan tentunya sebagai konsekuensinya, ya seperti saya tadi sudah katakan bahwa pemilu ini harus berlangsung secara aman, langsung, jujur, adil, dan berintegritas. Dan tentunya pihak keamanan atau pihak penyelenggara pemilu yang dibantu dengan kepolisian tentunya akan bertindak profesional dalam hal ini. Dan apapun hasilnya tentunya kami sangat percaya. Dan itu adalah merupakan konsekuensi dari kami untuk mendukung bahwa pemilu ini betul-betul harus sukses. Ini adalah hajatnya rakyat, sehingga betul-betul kita menghargai siapapun sebagai pemenangnya. Ya. Partai Demokrat dan juga paslon yang Anda dukung, pasangan calon nomor urut 2 ini merasa diuntungkan nggak dengan adanya kemarin? Kami Justru mengatakan kami menentang keras apa yang dikatakan hoax. Kami menentang keras apa yang dikatakan kecurangan. Kami menentang keras adanya intervensi. Pokoknya kami berprinsip. Itu menyebut Gerindra Pusat, menyebut. Pokoknya kami berprinsip bahwa pemilu ini harus berjalan dengan adil, jujur, transparan, dan penuh integritas. Bang Adian mau menanggapi, silakan Bang Adian. Tolong saya lempar. Anda mau menanggapi? Kenapa? Anda mau menanggapi statement itu? Pernyataannya bagus. Artinya itu jauh lebih bijaksana menurut saya dengan pernyataan terakhir. Kita tidak perlulah kemudian saling jumawa ya. Lagi dalam proses penyidikan, ya silakan kita akan berikan penghargaan. Itu kan seolah-olah secara implisit dikatakan bahwa partai siap melindungi kan. Ini head to head antara institusi partai nanti dan institusi kepolisian. Itu tidak bijaksana. Pernyataan berikutnya saya suka, silakan disidik. Kita menolak hoax dan sebagainya. Memang harus seperti itu pernyataan-pernyataan kita dalam situasi sekarang. Nggak perlu kita sampaikan hal-hal yang lain yang semakin memperkisur keadaan. Kalau misalnya kemudian salah, ya minta maaf, sudah sederhana. Tapi kalau kemudian merembet, mau mengadukan sekjen kami, mau mengadukan TKN dan sebagainya, ini kita mau merembet-rembet menjadi persoalan antar koalisi atau apa? Nah itu tidak bijaksana. Nah maksud saya baiknya di internal Partai Demokrat hal seperti ini diperbaikilah. Nggak perlu. Bagaimanapun juga persoalan akan lebih mudah diselesaikan ketika yang terlibat sedikit. Ketika diseret ke TKN, diseret ke partai-partai, ini repot. Katanya suaranya suara pribadi kan ya Pak? Andi Arief bukan suara Demokrat, apalagi mewakili tim kalau menyangkut ses dari masalah Prabowo internal Santi. kami, itu adalah domain internal kami, saya pikir ya. Jadi masing-masing partai kan memiliki strategi dan cara yang berbeda tentunya. Tidak bisa disamakan antara partainya Pak Adian dengan partai kami. Bukan maksudnya, ketika sekjen kami diancam seperti itu, sudah dibuat tim untuk mendatangi rumahnya. Bagaimana kalau kemudian kader-kader partai kita bereaksi? Kan nggak bagus. Itu loh. Jangan salah loh. Banyak juga teman-teman kita yang bilang, ini kita sikapnya bagaimana? Sikapnya bagaimana? Itu loh. Semua satgas kita, semua kader partai, semua daerah bisa bereaksi terhadap itu bagaimana? Oke. Ini loh Pak yang dimaksud adalah tweet dari Andi Arief. Besok saya akan laporkan ke Bareskrim para pemfitnah. Termasuk juga nama ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sudah disiapkan tim dan lain-lain. Kalimat sudah siap. Saya akan geruduk juga dengan baik-baik rumah mereka untuk saya jemput memudahkan tugas polisi. Saya sudah buat tim. Ini pribadi? Ya pada dasarnya ini kan negara kita kan negara hukum. Ya. Jadi tentunya disitulah fungsi daripada aparat. Kalau terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan untuk sesuatu keadaan yang lebih bagus, tentunya aparat akan ada di situ. Tapi itu Anda nggak lihat itu ada kalimat provokasi? Saya tidak mendalami itu, terus terang saja. Saya tidak mendalami tentang tweet itu selanjutnya karena saya waktu kemarin ini ditanya bahwa yang dibicarakan menyangkut masalah hoax. Ya, jadi sekali lagi tentunya kalau ada dispute di dalam hal ini dan ini merugikan satu pihak, ada aparat hukum akan hadir di situ. Saya pikir itu adalah lebih bagus sebagai warga negara. Tentunya warga negara itu harus patuh dan tunduk kepada apa kita yang lihat nanti ya, diputuskan seperti oleh apa hukum. respon lebih jauh sama kasus ini. Ada hoax lagi nggak kira-kira nih Bang Adian? Kenapa? Bakal ada hoax lagi nggak abis ini? Pasti ada, karena tidak ada cara lebih lain. parah dari yang kemarin. Begini loh Mbak, maksudnya
Mereka tidak mampu menandingi prestasi Jokowi. Artinya bahwa cara untuk mengalahkan Jokowi memang cuma dengan menyebarkan hoax demi hoax demi hoax, hoax, hoax. Tidak ada lagi cara yang lain. Bagaimana caranya? Nggak ada. Kita sudah putar-putar apa kira-kira yang dilakukan oleh teman-teman dari kubu sebelah. Tidak bisa. Prestasi nggak punya. Apa-apa yang dibanggakan tidak ada. Segala macam. Semua pernyataannya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam banyak hal itu bisa kita buktikan. Termasuk kemarin misalnya, bagaimana akibatnya ketika orang takut ke dokter untuk transfusi darah. Dipikirin nggak akibatnya. Orang sudah menderita, sakit, tiba-tiba khawatir mau datang ke RSCM. Kenapa? Selangnya dipakai 40 orang. Bisa menularkan penyakit. Nah bahasa-bahasa begitu janganlah. Dampaknya ya? Iya, artinya gini. Baik. Arahnya itu kan untuk mendelegitimasi bahwa pemerintah tidak mampu untuk mengelola rumah sakit, tidak mampu mengobati rakyat yang sakit dan sebagainya. Kita kan bisa tafsirkan arahnya seperti itu. Tapi dampak lain, bisa tidak kita kemudian kita ukur terhadap rakyat yang sakit? Orang bilang begini Pak Sarif, jauhnya langkah bisa kita ukur, jauhnya kata tidak bisa kita ukur. Oke, baik. Dari KPU sendiri, soal upaya untuk delegitimasi hasil pemilu, bahkan seakan-akan memframing KPU ini sudah berpihak ke salah satu kubu gitu. Ya, saya kira KPU menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskannya dengan sebaik-baiknya. Saya kira kami percaya sepenuhnya itu. Lalu yang kedua, KPU akan bekerja keras, tetap mempersiapkan tahapan-tahapan pemilu sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah sesuai jadwalnya begitu. Sekaligus kami harus bekerja keras untuk memitigasi dampak yang muncul dari hoax-hoax itu. Kami bekerja dengan penuh transparansi. Kami semoga nggak makin parah hoax yang di depan, Pak. Kita melibatkan dalam setiap hal kita libatkan seluruh peserta pemilu baik partai politik maupun dari 2 tim kampanye nasional, badan pemenangan nasional masing-masing koalisi. Kita sampaikan apa mau kita, apa kebijakan kita, dan bagaimana sebaiknya kita selenggarakan ke depan. Dan yang penting bagi kami adalah bahwa tanggung jawab untuk mensukseskan pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU atau Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab dari seluruh peserta pemilu dan publik kita. Karena itu disitulah kita tunggu tanggung jawab semua pihak untuk berkontribusi atas suksesnya pemilu kita. Oke, baik. Pak Deddy, akankah ada tersangka baru di kasus ini? Tidak untuk kemungkinan. Semua sangat tergantung dari alat bukti dan fakta hukum yang saat ini sedang didalami oleh tim. Dan polisi dalam hal ini bekerja dengan profesional dan netral. Ini selalu disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa Polri dalam kontestasi pesta demokrasi ini harus netral dan menjamin pelaksanaan pemilu ini berjalan secara aman, damai, dan sejuk. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir di Opsi, dan pemirsa berdalih meminta konfirmasi, cuitan pun nyaring tanpa validasi. Tidak cuma lawan politik yang dicecar, penyelenggara pemilu pun menjadi sasaran. Kabar bohong pun tersiar, aroma kegaduhan tersebar. Rakyat terus diadu domba demi kuasa yang didamba. Jangan karena tidak jelas perkara, mudah tersulut menjadi huru-hara. Di pemilu boleh bertarung ketat, tapi tanpa tipu muslihat. Berpikirlah dengan akal waras dan bertarunglah dengan integritas. Jangan sampai terjadi kekisruhan, apalagi kerusuhan di akhir perhelatan. Itulah Opsi pada malam hari ini. Saya Afiani Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.